Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkesempatan hadir di kelas kita hari ini. Alhamdulillah ya, kita berkumpul lagi. Meskipun beberapa minggu yang lalu kita habis dikejutkan dengan peristiwa tak terduga yang terjadi 2 kali, sore dan malam ya. Yang paling mengejutkan itu malam menjelang subuh. Saya ingat waktu itu hari Kamis ya, kalau nggak salah, pertama itu hari Kamis ya. Hari Kamis itu saya lagi ngajar mata kuliah bahasa Inggris kalau nggak salah di manajemen F. Alhamdulillah saya sedang tidak berada di lab waktu itu, padahal saya di kampus 1. Saya nggak tahu deh kalau saya di atas itu goyangnya kayak apa. Karena sedikit kabar buruk, ternyata lab kalian itu di lantai 3 sekarang amburadul. Jadi kemungkinan besar semester depan saya juga pesimis semester depan mungkin kita bisa kuliah di kampus atau enggak, karena pertama masih belum ada izin juga dari kementerian apakah kita akan bisa kuliah bisa kuliah tatap muka di kampus atau enggak. Kedua, labnya udah habur. Tapi nanti kita carikan cara ya bagaimana mungkin teman-teman untuk mata kuliah bahasa Inggris 2 yang harusnya harusnya bisa latihan speaking, nanti kita carikan caranya. Tapi itu in another time ya, di waktu yang lain. Nah, saat ini kita kembali dulu ke mata kuliah kita, bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya setelah melalui peristiwa yang menegangkan? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat ya? Ya. Siapa yang masih siapa yang masih dinaungi tenda biru? Aku. Berarti dia masih dinaungi tenda biru ya. Ya mudah-mudahan tenda birunya segera bisa digulung lah supaya bisa kembali ke kehidupannya. Tenang. Ya, saya juga masih tenda biru ini, cuman sayangnya saya pakai latar belakang, jadi nggak kelihatan tenda birunya. Sekiranya pakai dicabut latar belakangnya, keluar tenda biru semua di belakang. Ya mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, lindungan Tuhan Yang Maha Esa, karena ya namanya peristiwa kayak gitu kan menyadarkan ya, mungkin itu menyadarkan buat kita bahwa ya, siapalah kita gitu ya, manusia. Ya kalau fayakun kejadian kamu ditegur ya, menyadarkan bahwa kita itu memang manusia biasa. Oke, kita lanjutkan dulu materi yang pekan lalu tentang pembentukan kata ya, kalau nggak salah pekan lalu itu. Pekan ini kita akan lanjutkan materinya dengan kata baku dan tidak baku. Nah, sebelum itu saya mau cek dulu kehadiran kelas kita hari ini. Mohon yang namanya disebut bersuara ya, menjawab. Pertama, Nur Alini ada? Saya, Pak, hadir. Oke, alhamdulillah. Kemudian Wilda ada? Saya, Pak, hadir. Oke. Elsa? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Andi Ayu, Wulandari? Belum ada ya? Kemudian Sulistiawati Anugrah? Sulis. Tadi perasaan Sulis sudah masuk. Belum gabung lagi. Oke. Kemudian Nurul Hijrah? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Trionita? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Nur Hatijah? Ada, Pak. Kemudian Nur Dinda? Belum ada. Kemudian oh ada. Nggak kelihatan mukanya Dinda, abu-abu di sini. Kemudian Putri Puspitasari. Jaringan. Oh iya. Putri Puspitasari ada? Oke, belum. Oke, nggak apa-apa. Berarti ada 8 orang. Nanti kita tunggu yang belum hadir ya. Oke, jadi pekan lalu seperti saya katakan materi kita tentang
Saya print dulu tentang pembentukan kata. Nah, materi tentang pembentukan kata itu berlanjut ke sini, ke kata baku dan tidak baku. Nah, kenapa kita pelajari dulu pembentukan kata? Karena yang namanya pembentukan kata itulah yang menjadi dasar dari penentuan mana kata yang baku, mana kata tidak baku. Meskipun pada dasarnya kata baku dari bentuk kata dasar saja ada yang sudah keliru penulisannya. Nah, tapi kebanyakan justru yang yang sering kejadian itu justru yang kata-kata turunan, kayak kata dikasih imbuhan, orang lupa bahwa yang namanya imbuhanmu itu ya ketika dia ketemu dengan kata yang berawalan K, P, T, dan S itu harus ada peluluhan. Jadi bunyinya harus berubah. Oke, sekarang kita lihat ya tentang kata baku dan kata tidak baku. Apa saja yang dibahas? Pertama ada tentang kata baku dan tidak baku, bentuk kata dasar, ada yang kata istilah atau kata serapan, kemudian ada kata turunan, ada partikel. Nah, tadi yang saya katakan, kata turunan itu ada yang kata berimbuhan, ada kata ulang, dan ada kata majemuk, ya kan? Nah, partikel ini ada yang di, kemudian ada yang ke, kemudian nanti ada tambahannya tentang pembentukan, bentuk berikat, kayak kata anti, pro, pasca. Yang baku pasca ya, bukan pasca. Orang biasa lucu-lucu juga, sudah jelas-jelas tulisannya situ pakai C, A, dibacanya pasca. Itu bukan bahasa asli Indonesia itu, pasca. Jadi pakai C. Kemudian dia nempel. Jadi yang betul itu menulisnya pasca sarjana, kayak begini. Atau pasca gempa, seperti ini. Orang biasa bilang sudah pasca, pakai K, nah ininya dipisah pula. Gitu kan? Sorry, yang apa ya? Oke. Nah, kemudian next. Nah, bagaimana membedakan kata baku yang tidak baku? Pertama, kalian bisa cari di sini nih, di KBBI. Ya, bisa dicari di KBBI. Kemudian Anda bisa cek di KBBI itu, masukkan saja katanya. Karena kalau di KBBI 5 kan karena kita kan sudah punya aplikasi ya, tinggal buka di HP Android. Itu ada aplikasinya KBBI 5 yang pernah saya kasih lihat, yang warna biru itu ikonnya. Tinggal kasih masuk katanya situ. Kalau misalnya muncul katanya berarti dia baku. Tapi diklik dulu, betul nggak tulisannya situ baku. Jangan sampai diklik kemudian ada tulisannya bentuk tidak baku dari apa. Nah, itu yang hati-hati ya. Atau kita bisa cek juga di website. Misalnya website, bentar, kayaknya belum di sharing. Share screen aja. Nah, oke. Nah, misalnya Anda lihat belum muncul? Muncul udah ya. Situsnya di sini nih. KBBI Kemdikbud Go.id. Nah, ini situs resminya KBBI daring atau KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia yang versi daring. Enak zaman sekarang kalian nggak perlu bawa kamus. Kalau zaman saya kuliah dulu itu kamus segede bantal saya bawa itu. Karena nggak ada aplikasinya. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada aplikasi dengan modal pakai aplikasi atau buka di webnya. Nah, misalnya kalian di sini buka, masukkan katanya mempercayai. Klik, kemudian di enter. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, tanda panah ke kanan, terus diberikan lagi tanda baru seperti ini, berarti kata mempercayai itu tidak baku. Nah, kata yang baku tuh kayak gimana? Kalian klik lagi, nah baru ada tulisannya. Bentuk tidak bakunya mempercayai, berarti bentuk bakunya adalah mempercayai. Ini bentuk yang baku. Dia di sini muncul artinya apa? Kalau kalian klik yang tadi mempercayai tidak artinya. Kenapa? Karena memang bentuknya bukan bentuk baku. Itu ya, jadi itu cara mengecek mana kata yang baku dan mana yang tidak baku. Nah, terlepas dari itu, kalian juga bisa menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah bahasa Indonesia yang pernah dijelaskan pada pekan lalu, karena banyak kata turunan kayak imbuhanmu itu rawan sekali jadi tidak baku. Nah, kenapa kata baku tidak baku bisa timbul? Banyak. Pertama, bisa pengaruh bahasa ibu atau bahasa daerah. Itu kayak misalnya, ini contoh aja. Kata baku itu gempa. Di situ bunyinya e. Tapi kalau orang Mamuju yakin, yang keluar itu bukan gempa. Oh, gempa. Keluarnya gempa. Kenapa seperti itu? Karena di bahasa orang Mamuju tidak ada bunyi e. Itu kan, kalau orang Bugis bisa sebut gempa. Kenapa? Karena di bahasa daerahnya ada
ada bunyi pa gitu, tidak disebut gempa. Kemudian ada salah analogi, ya mereka membuat analogi pembentukan kata yang keliru atau keterbiasaan, ya sama gitu dengan daerah ya, itu keterbiasaan aja. Dan kurangnya sikap kritis. Nah ini butuh pemikiran memang. Tadi ya rujukan PI ada penemuan umum ejaan bahasa Indonesia, kemudian tata bahasa baku bahasa Indonesia. Dan keempat ada kaidah morfologi yang sudah dipaparkan di pekan lalu. Nah pertama sekilas tentang kata dasar yang baku dan tidak baku. Banyak kata-kata tidak baku yang berkata dasar. Contoh ambulan, yang bakunya itu ambulans. Biasa orang nulis tidak pakai S. Nah kalian tahu nama jalan yang besar tuh? Disebutnya jalan apa? Jalan arteri. Ya kan? Padahal yang bakunya itu jalan arteria. Nah, terus ada lagi yang suka bilang elit, kaum elit. Oh, dia adalah apa namanya? Dia itu anaknya dari kaum elit, bukan elit tapi elite. Ada e-nya di situ. Ini HP-nya orang elit katanya, bukan elit, elite. Nah, ini juga sering nih, frustasi. Ya, macam siapa ya? Macam Wilda. gara-gara bingung menentukan judul kemarin kan kayaknya frustasi dia itu, bukan frustasi, frustrasi. Ada terasinya. Makanya bau. Dia asal katanya dari bahasa Inggris. Begini dia. Turun jadi frustration. Perhatikan di situ, ada TR. Di sini ada TR dan itu dibaca frustration. Maka diserap ke bahasa Indonesianya tetap ada R-nya, jadi TR, jadi frustrasi, bukan frustasi. Tapi aku yakin pasti yang kalian biasa dengar itu frustasi maka kerja tugasnya Bapak. Nggak habis-habis tugasnya, ya itu frustrasi, bukan frustasi. Tugas itu bukan dipikirin ya, dikerjain. Kalau dipikirin doang ya bikin frustasi memang. Makanya dikerjain. Kemudian yang bakunya itu geladi, bukan geladi. Ada lagi ini nih juga sering nih, ya. Yang bakunya itu merek, ada 2 e-nya, bukan cuma 1. Kalau yang 1 ini bahasa Belanda ini merek. Kata aslinya tuh merek, bahasa Belanda ini aslinya. Diserap ke bahasa Indonesia jadi merek. Kemudian standarisasi, ya. Itu bentuk bakunya adalah standarisasi karena dia juga kata serapan, ada standardization, ada D-nya di situ. Kemudian ada kata tenteram, 2 e. Ya, kemudian ada kata terampil pakai e. Ini nama negara juga sering ada yang dikorupsi, harusnya Italia, dikorupsi 1 a-nya jadi Itali. Enggak, yang bakunya adalah Italia. Dan banyak kata-kata dasar lain ya. Ini yang rawan nih kayak ini. Yang bakunya itu aksesori, bukan aksesoris. Oke, kemudian ini nih. Andal, bukan handal. Jadi kalau kalian bikin kata turunannya yang bakunya itu nanti keandalan. Ya, bukan kehandalan. Kalau kehandalan itu keliru. Kenapa? Karena kata dasarnya nggak ada hanya, udah nggak usah pakai h. Jadi keandalan. Kata andal ini yang dipakai jadi katanya nanti mengandalkan. Nah, kalian pasti nggak pernah dengar kan menghandalkan. Adanya mengandalkan, makanya yang baku adalah andal. Lagi kata hadis. Yang bakunya itu hadis pakai S biasa, tidak pakai TS, tidak pakai ST. Nah, kalau TS ini bukan kata baku, dia istilahnya namanya transliterasi, jadi pengubahan bunyi-bunyi bahasa Arab ke simbol bahasa Indonesia. Ya, tapi yang bakunya itu S saja, tidak pakai T. Kemudian ada kata yang harus diperhatikannya di depan itu seringkali dia tambahkan H, padahal tidak ada hanya. Ya kayak ini kejadiannya. Andal, imbau, isap, dengan utang. Ini sering sekali orang tambahkan huruf H di depannya. Padahal penambahan H itu keliru, tidak baku.
Ya kan, kalian pasti sering dengar kata hisap, menghisap, padahal yang bakunya isap, jadi mengisap. Kemudian hutang, orang biasa bilang berhutang, bukan, utang, utang piutang. Nah, kemudian orang suka bilang juga menghimbau atau himbauan, enggak, yang bakunya adalah imbau, jadi tulisan yang bakunya adalah imbauan, seperti ini, atau mengimbau. Nah, itu bentuk kata-kata dasar yang sudah keliru, tidak baku. Nah, ini kayak ini ya, adang, embus, isap, imbau dengan utang. Itu sering sekali ditambah tambahan H, padahal tidak perlu dikasih H di depan. Kemudian ini juga ada kesalahan penggunaan tanda baca apostrof. Apostrof itu koma yang di atas satu kali. Ya. Penggunaan apostrof yang mewakili bunyi ain, kalau di bahasa Indonesia kan ada bunyi sentak ya, bunyi kayak doa dipisah ya antara huruf vokal O dengan A, doa. Atau Jumat. Nah, di bahasa Indonesia itu sudah yang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sebenarnya mulai dari zaman ejaan yang disempurnakan tahun 70-an itu sudah tidak menggunakan huruf tanda baca apostrof untuk mewakili bunyi sentak itu. Jadi dari tahun 70-an itu sebenarnya sudah tidak ada kata doa yang pakai koma, itu udah nggak ada. Yang bakunya itu doa, Jumat, laknat, mukjizat, nikmat, rakaat, taat. Meskipun di sini tidak ada tanda apostrof, kita sudah membacanya terpisah, jadi tidak dibaca doa. Dibacanya doa. Nggak dibaca Jumat, dibacanya Jumat. Itu ya. Nah, ini bentuk mirip, bisa nanti teman-teman baca di modul. Nah, sekarang yang kata turunan. Kata turunan itu ingat ya, yang disebut kata turunan itu hasil dari proses morfologis. Proses ada 3. 1, pengimbuhan, 2, reduplikasi, pengulangan, 3, komposisi, bikin kata baku, kata gabungan. Ya, bangunan, kata gabungan, kata majemuk nama lainnya. Nah, kemudian yang paling sering keliru itu ketika kata turunannya dihasilkan dari yang namanya nah, ini kita skip dulu sebentar. Nah, ini. Ingat ya, di pekan lalu halo? Oh ya, kurang bagus koneksi. Kan lalu kita kan sudah membahas tentang imbuhan me yang ketemu dengan KPTS. Nah, jadi imbuhan me ketika bertemu dengan kata dasar diawali K, NG, P-nya berubah menjadi M, T-nya berubah menjadi N, dan S berubah menjadi NY. Ini namanya peluluhan. Selama setelah KPTS itu ada bunyi vokal. Contoh, ada kata kail. Kail itu dengan huruf K, diikuti dengan vokal A. Berarti K-nya ini harus berubah menjadi NG. Maka keluarlah kata mengail. Ya, kemudian ada kata perintah. Perintah itu di awal P. Kemudian diikuti dengan huruf E, vokal. Berarti P-nya harus berubah menjadi M, maka keluarlah bunyi kata bakunya memerintah. Nah, tapi ada kali jadi tidak baku gara-gara orang lupa dengan prinsip ini. Contoh ini nih, menerjemahkan. Ya kan, kakak saya sedang menerjemahkan cerita yang terjemah. Kenapa seperti itu? Karena kata dasarnya terjemah. Terjemah itu diawali huruf T, diikuti dengan vokal E. Artinya T-nya itu harusnya tidak ada. Karena dia harusnya berubah menjadi huruf N. Maka yang bakunya adalah menerjemahkan. Mensurati, asal katanya surat. Ada TS, ada bunyi S. Diikuti dengan bunyi vokal U. Artinya S-nya itu harus berubah menjadi NY. Maka kalau diberikan imbuhan me, di belakangnya diberikan akhiran I, dia nanti jadi menyurati. Bukan mensurati. Sama seperti mengkoordinasikan. Harusnya mengoordinasikan. Clue yang begini, mengkoordinir. Nah, ini udah ganda ini kesalahannya. Kesalahan pertama adalah, ini jelas tidak ada K-nya. Pakai NG saja. Kedua, kita udah nggak pakai akhiran ir. Sekarang akhiran ir itu diganti dengan isasi. Jadi tidak ada itu istilahnya melegalisir. Tidak ada. Yang bakunya adalah melegalisasi.
Tapi orang masih suka pakai legalisasi ijazah. Itu bakunya. Lagi kayak mengordinir ya, harusnya mengordinasi. Mendramatisir. Mentong itu betul-betul itu Nur Hatijah suka mendramatisir keadaan, bukan mendramatisir, mendramatisasi. Mentang-mentang hidupnya penuh dengan drama, jadi suka mendramatisasi. Enggak ya? Enggak. Contoh aja. Soalnya mukanya kayak orang sedih sekali, jangan sedih. Semangat lah, jangan sedih begitu mukanya ya. Senyum. Oke, tadi itu yang imbuhanmu KPTS dengan vokal. Ada juga yang menghayati ketawanya tuh. Oke, lanjut dari KPTS dengan vokal. Kemudian ada imbuhanmu yang ketemu dengan kata dasar yang hanya satu suku kata. Ini mungkin kemarin pekan lalu sudah dijelaskan. Kalau ada kata seperti las atau cap, yang saya lihat dulu ya. Oke. Kalau ada imbuhan imbuhan ketemu dengan kata dasar yang hanya satu suku kata seperti kata las, cap, ya termasuk kata klik. Klik ini satu suku kata karena nggak bisa dipenggal lagi, cuma satu vokalnya kan, nggak bisa dipenggal. Dia akan mengambil bentuk menge. Ya variasinya cuma satu, cuma menge. Artinya kalau imbuhan ketemu dengan kata dasar las, dia akan menjadi mengelas. Ya. Kalau ketemu dengan kata dasar cap, jadi mengecap. Ya, ini seperti ini ya. Kemudian kalau dia ketemu dengan kata dasar ya, mengeklik. Jadi bukan mengklik, tapi mengeklik. Ada e-nya di situ. Sama seperti klaim, bukan mengklaim. Saya mau mengklaim garansi, keliru. Saya mau mengeklaim garansi. Oke. Nah, kemudian kita undur dulu ke yang tadi. Jadi itu imbuhanmu ya. Imbuhanmu itu sering sekali keliru. Nah, ini tadi saya katakan akhiran ir. Nah, sudah bukan lagi lokalisir, tapi lokalisasi. Bukan dramatisir, tapi dramatisasi. Nah, mempolitisir, itu keliru. Keliru, harusnya memolitisasi, karena P-nya harus jadi M. Kemudian menetralkan racun. Atau sebut saja menetralkan racun. Ya, misalnya katakan, Wilda suka mendramatisasi keadaan. Bisa, Wilda itu seorangnya suka mendramakan. Karena suka dengan drama. Drama Korea. Nah, kemudian ini sedikit tentang bentuk terikat. Bentuk terikat itu nama kerennya prolexem. Bentuk terikat itu berbeda dengan imbuhan. Kalau imbuhan kayak bar, se, itu kan maknanya hanya muncul ketika dia ketemu dengan kata lain. Baru kita bisa tebak maknanya. Meninju dengan bertinju itu bisa bedakan arti me dengan ber setelah ketemu dengan kata dasar. Oh, me jadi kata dasar aktif. Oh, ber jadi aktif tapi intransitif. Nah, kalau bentuk terikat dia sudah punya arti sendiri. Kalau belum punya banyak maknanya, tapi kalau bentuk terikat itu sudah ada artinya. Sudah paten. Misalnya semi. Ini bacanya semi ya, bukan semi. Semi itu musim semi. Nah, ini semi, pakai e dia. Semi itu artinya setengah atau hampir atau tidak penuh, itu semi. Kenapa disebut semifinal? Karena setengah jalan menuju final. Hampir final. Ya, semi. Kemudian misalnya non. Non itu artinya bukan atau tidak. Ya, misalnya non-Islam berarti dia bukan Islam. Non-stop berarti dia tidak berhenti. Dia non apa lagi? Non-blok berarti dia tidak punya blok-blokan. Nah, gitu kayak
Kalau saya dulu zaman SMA dulu pernah bikin kebijakan one block. Karena di kelas saya dulu itu banyak sekali geng. Yang ya namanya anak IPS dulu kan suka geng-gengan ya, oh gengnya sini, geng sini ya. Saya mah jadi ini aja karena saya ikut gerakan non blok, tidak ikut gengnya siapa-siapa. Nah, kemudian multi itu artinya banyak. Misalnya multi talenta. Nurul Hijrah adalah seorang gadis multi talenta, banyak talentnya, Mas, banyak bakatnya. Misalnya dia kalau makan nasi dia biasanya makan sopra sambil bisa rendam misalnya. Atau apa ya yang lain-lain ya. Nah, kemudian ada lagi Nara. Nara ini artinya orang. Nara itu artinya orang. Ada itu disebut narapidana. Narapidana itu artinya orang yang pidana. Kemudian ada disebut narasumber. Narasumber itu orang yang dijadikan sumber. Nah, kemudian ada istilah baru sekarang itu. Nggak baru-baru amat sebenarnya, cuman orang baru kenal aja. Namanya narahubung. Apa itu narahubung? Nara itu orang. Orang yang apa? Dihubungi. Inilah bahasa Indonesianya yang namanya contact person. Di browsernya CP. Ya kan ya? Contact person. Diganti sekarang pakai bahasa Indonesia. Narahubung. Sebenarnya bahasa Indonesia banyak sebenarnya terjemahan bahasa Inggris itu. Cuman kitanya aja yang malas mempelajari. Dan setelah tahu seringkali kita juga malas menggunakan. Alasannya apa? Biasa nih itu Pak. Sudah biasa pakai CP. Jadi kita pakai CP saja. Nanti biasanya kalau kita tuliskan itu narahubung dalam kurung CP. Tidaknya kan buat edukasi kan. Buat orang-orang bahwa oh CP itu ternyata bahasa Indonesia narahubung ya. Gitu. Masih belum pernah dengar juga kan? Narajual. Ada loh itu narajual. Narajual itu orang yang suka menjual-jual. Suka menjual-jual itu apa? Sales person. Salesman. Sales boy. Ya saya sering dengar nyebutnya sales girl, bukan sales boy. Mungkin karena kalau cowok nggak jago jualan. Kalau cewek jago jualan mungkin. Ya nggak tahu lah. Nah gitu. Ya. Nah, kemudian. Terakhir. Nah, ini yang saya mau tegaskan tentang penggunaan maha. Maha itu dipakai kalau ini seringnya kan dipakai untuk kata ganti nama Tuhan. Nah, penulisan kata maha dasarnya itu sebenarnya dia harus nempel dengan kata berikutnya karena dia juga sama-sama bentuk terikat. Ya, bentuk terikat itu penulisannya nempel langsung. Nih, lihat. Semifinal nempel, dui bahasa langsung. Jadi sama kata non kayak gini nih, non stop itu nggak ada stripnya, langsung saja. Kemudian antar kota, antar itu nggak perlu pakai strip, ya nggak perlu juga dipisah. Pasca itu nggak dipisah, dia juga tidak di strip, langsung nempel. Oke? Nah kemudian maha, maha itu penulisannya untuk kata ganti nama Tuhan ada 3. Pertama yang tumbuhannya berarti ditulis serangkai. Kayak begini, maha adil, maha tahu, maha benar. Perkecualiannya cuma 1, maha esa. Cuma 1, maha esa saja yang kata dasarnya dipisah. Kenapa Pak dia harus dipisah? Ya alasannya banyak sebenarnya. Salah satunya adalah kalau kau mau kasih gabung itu maha esa, ada 1 tulisan yang tidak boleh diganggu, terpaksa harus sila. Pancasilanya harus dibongkar. Harus diperbaiki Pancasilanya. Di Pancasila dia sudah dipisah. Nah sekarang kalau kita mau paksakan digabung berarti Pancasila salah. Nah, dipidana mau kok. Karena dibilang Pancasilanya salah. Jadi yaudah itu pengecualian. Nah sekarang selain dari Maha Esa itu harus dipisah. Maha Adil, digabung. Maha Adil itu digabung, Maha Tahu digabung, Maha Benar digabung. Maha Kaya digabung. Nah, bisa mahanya ada kata yang pakai imbuhan. Misalnya, Maha Pengasih. Ada imbuhan punya di depan kan? Nah, itu harus dipisah. Maha Mengetahui. Kalau Maha Kuasa, ada imbuhan. Pak? Kenapa? Kalau Maha Kuasa? Maha Kuasa digabung. Kuasa kan kata dasar. Ya kan? Kata dasar ya. Kata turunannya apa? Berkuasa. Kalau Maha, itu harus dipisah. Ya, kita kasih begini. Maha, M-nya kapital ya. Kuasanya kecil. Kalau Maha berkuasa, M-nya kapital. Pisahkan berkuasanya, B kapital lagi. Begini penulisannya.
Oke? Nah, Maha pengabul doa. Semuanya. Oke, itu aja mungkin yang penting untuk disampaikan di pertemuan ini. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Nurul, Nur Hatijah mungkin. Elsa, ada yang mau dipertanyakan apa-apa ya? Siapa? Mau tadi soal yang saya Pak Nur Hati Gusti. Oh iya, oke. Ya, silakan. Mau bertanya tadi soal yang pas yang ada KPTS-nya Pak. KPTS. KPTS. Yang ini, kenapa? Saya mau bertanya soal kata mengkaji Pak. Kata? Kan ada huruf Mengkaji. K-nya. Kenapa tidak diganti jadi Oh iya. Oke. Sip. Bahasa Indonesia itu punya kata mengkaji, betul. Ada kata mengkaji. Terus ada satu lagi kata mengaji. Ya, ada kata mengaji dengan mengkaji. Ini katanya datang dari kata yang sama. Sebenarnya sama-sama kata kaji. Nah, ini sebenarnya ada dua pendapat. Ada yang pernah berpendapat ngaji, yang kita membaca Al-Quran itu asal katanya dari aji. Nah, sementara mengkaji asal katanya dari kaji, tapi tetap timbul pertanyaan, kenapa itu mengkaji dipertahankan K-nya? Sedangkan kata lain harusnya, kalau kita ikut prinsip KPTS, harusnya kan tidak ada K-nya, jadi mengaji. Nah, jadi di sini ada faktor menurut ahli bahasa Indonesia, ini udah dari zaman lama ya, kata mengaji itu muncul lebih dulu daripada kata mengkaji. Begitu. Jadi kata mengaji itu sudah ada muncul sebelum mengkaji. Dan kata mengaji itu sudah terbiasa digunakan berpisah oleh Indonesia yang waktu itu dari zaman sebelum Indonesia, masih zaman Melayu ini ceritanya, masih pakai bahasa Melayu kita. Di bahasa Melayu ketika itu memang sudah ada dua kata, yaitu mengkaji dan mengaji. Yang artinya beda. Mengaji itu kita mendaras. Mendaras itu murotal ya, membaca Al-Quran. Yang satu lagi mengkaji itu membahas atau menganalisis, menelaah. Nah, karena kata ini kita serap langsung dari bahasa Melayu yang jadi nenek moyangnya bahasa Indonesia, makanya diperlakukan pengecualian. Itu. Jadi mengkaji baku Pak, baku. Mengaji baku, baku. Dan dua-duanya maknanya beda. Beda ya, maknanya beda. Mengaji itu pengertiannya kalau di bahasa Indonesia mendaras Al-Quran. Kita membaca huruf-huruf di Al-Quran. Sementara mengaji itu kayak bahasa dikaji, Al-Qurannya bisa dikaji, kitab lain bisa dikaji, pokoknya hal-hal yang bisa ditelaah, bisa dianalisis, bisa didiskusikan, itu namanya mengkaji. Jadi itu faktornya historis memang, karena dua-duanya baku. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita juga nanti terbatas oleh waktu. Saya mau menyampaikan setelah ini, silakan nanti teman-teman baca materi ya yang sudah saya unggah ke Psikofit. Caranya Anda sudah tahu semua masing-masing. Silakan unduh materi modulnya yang tentang ini ya, kata baku dan tidak baku. Kemudian jangan lupa kerjakan kuis evaluasi. Tautannya, linknya juga ada di Psikofit. Dikerjakannya itu di Google Form. Jadi Anda tinggal centang-centang saja. Tugasnya itu kalau nggak salah menganalisis kata baku. Ya, Anda misahkan mana yang baku, mana yang tidak baku, dikategorisasi. Ya, nanti tugasnya silakan lihat di Google Form-nya aja. Jadi Anda tinggal klik linknya, tautannya, nanti akan Google Form, diisi langsung situ. Jangan lupa, setelah mengerjakan kuis, tangkap layar atau screenshot ya, si nilainya berapa poin. Poin minimal seperti biasa 75, Anda unggah, poinnya yang screenshot itu kembali ke Psikofit. Jadi nanti saya tinggal evaluasi, oh iya segini. Begitu. Ada lagi
Kan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di pertemuan ini. Semoga apa yang saya bagikan ilmunya bermanfaat. Tetap semangat ya, meskipun kita dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan kita dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang apa namanya? Yang penting adalah menjaga kesehatan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya. Stop dulu. Tidak, Ani.